Nama saya Ibnu Mufid dari Dusun Kendangan, Caturharjo, Sleman. Umur 20 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai petani. Awal mula terjun ke dunia pertanian waktu lulus dari SMK. Jadi waktu lulus kan masih ada waktu renggang untuk menerima ijazah istilahnya. Kemudian mencoba untuk belajar bertani, dan alhamdulillahnya ada orang yang mengajak untuk sama-sama belajar di dunia pertanian. Untuk SMK saya lulusan otomotif sepeda motor. Sebenarnya untuk mengenal pertanian sendiri dari masih kecil, saya sering diajak ke sawah oleh bapak. Terus ternyata waktu sudah sudah lulus dari sekolah ingin mempelajari lebih dalam tentang bertani. Jadi nggak ada paksaan dari orang tua atau teman, intinya dari diri sendiri. Pertama, ternyata dunia pertanian itu asik asik untuk istilahnya dikerjakan. Jadi nggak ada, untuk jam kerja juga saya lebih enak mengaturnya, bisa mengerjakan yang lain juga masih ada waktu. Ya, selain untuk diri sendiri, dari saya sendiri ada sedikit istilahnya untuk memotivasi anak muda supaya bisa terjun ke dunia pertanian. Bahwasanya dunia pertanian itu potensinya juga bagus. Istilahnya diterangke, mungkin kalau saya belum menampakkan kesuksesan di dunia pertanian, masih belum ada kepercayaan. Jadi saya keraguan bahwasanya kok saya terjun di dunia pertanian. Alasannya bertahan, yang pertama mungkin saya masih senang mencari ilmu. Jadi nggak ada waktu. Kalau saya ikut orang, itu waktu itu ditentukan oleh orang yang atasan saya. Artinya jam kerja itu pasti diatur. Bedanya mungkin kalau pegawai ada setiap bulan menerima gaji, tapi kalau di pertanian ketika sudah manajemen sudah bagus, nggak nunggu 1 bulan lagi, bahkan setiap hari bisa menerima uang secara langsung. Kuliah sendiri mungkin saya tidak lagi, jadi masih untuk mencari ilmu, masih ke orang secara langsung, jadi lebih ke orang yang sudah berpengalaman. Proses belajarnya, pertama saya ikut orang itu ya ngurus lahan juga. Di situ saya sering bertanya tentang bagaimana bertani itu, kemudian apa perawatannya itu bagaimana, saya tanya-tanya terus, dan itu otomatis sudah dapat ilmunya dari petani yang sudah berpengalaman yang saya ikuti tadi. Kemudian selain bekerja di pertanian juga, terus baca buku pedoman tentang pertanian, pinjam di perpustakaan, kemudian saya baca-baca. Kemudian ada juga dari YouTube atau baca-baca di Google, seperti itu. Kalau baca buku itu istilahnya sudah, menurut saya sendiri sudah tersaring. YouTube kan kebanyakan itu istilahnya sembarang orang bisa membuat mungkin tutorial atau jenisnya itu
sembarang orang bisa, dari yang masih pemula dan berpengalaman. Kalau sekarang ada lahan kisaran 2000 meteran. Oh, yang 1500-an mungkin ditanami cabai, tapi yang ada lahan 1 peta itu sekarang ditanami jagung. Keberanian untuk menyewa lahan di umur saya yang masih segini ya, istilahnya masih mungkin ada rasa ketakutan tentang kerugian itu ada, tetapi setelah mengetahui istilahnya sudah menggarap di lahannya sendiri dan ternyata sudah tahu hasilnya, itu pasti malah mencari secepatnya. Jadi nggak ada rasa takut, sudah tidak ada ketika sudah mengetahui potensi yang ada. Keuntungan dari pertanian sendiri selama ini saya 2 tahun ini, mungkin yang 1 tahunan saya ikut sama orang, jadi itu masih istilahnya masih digaji ya, tetapi untuk tahun berikutnya 1 tahun itu saya mencoba menggarap lahan sendiri. Itu pertama kali mencoba menanam sendiri, itu saya belum, istilahnya untuk perawatan belum begitu paham banget tentang cabai ya, yang cabai belum begitu paham, dan mungkin untuk hasil panennya, untuk hasil buahnya sendiri itu belum begitu maksimal. Tetapi pas pertama nanam, kemudian pertama panen itu harganya pas tinggi-tingginya. Jadi kalau cabai mungkin ada, kalau naik bisa tinggi sekali, kalau turun memang bisa turun sekali ya. Pas saya pertama kali panen sendiri itu harga cabai lagi naik, tetapi untuk hasil panen untuk memetik buahnya sendiri itu belum maksimal, karena belum tahu pasti tentang perawatan cabai tersebut. Balik modal itu pasti, pertama kan lahan saya sudah lahannya sendiri itu sudah enggak kehitung modal. Kemudian kalau untuk tambahannya mungkin lanjaran, kemudian plastik mulsa dan bibit serta pupuk lainnya, itu kalau dihitung sudah ada keuntungan. Menanam pertama itu saya malah kisaran 3 jutaan, mungkin 3 jutaan itu ya, karena belum maksimal merawat itu, tapi pas dapat harga yang tinggi jadinya bisa ketutup. Saya kedua itu sewa, sudah berani sewa itu kemarin pas harga cabai itu paling turun sebenarnya, anjlok. Hasil buahnya banyak tetapi harganya turun, itu masih hampir sama, masih bisa untuk modal tanam selanjutnya, itu bisa nutup. Untuk modal awal sudah ketutup dan itu sudah ada keuntungan bersihnya juga. Rencana ke depan untuk pertanian yang saya jalani, untuk lahan sendiri mungkin memaksimalkan lahan yang sudah ada dulu dengan manajemen yang diperbaiki lagi. Jadi intinya lahan sudah ada, memaksimalkan yang sudah ada, kemudian memperbaiki manajemen pola penanaman. Karena untuk khususnya cabai sendiri, untuk 1 tahun itu kan ada yang istilahnya untuk mungkin dari harga ya, harga ada naik ada turunnya. Nah di situ ketika manajemennya sudah bagus, otomatis nanti bisa ketika panen itu bisa mendapatkan harga tinggi
kemudian menengah, dan nanti ada juga yang pas harga turun juga, tapi paling tidak di situ sudah continue terus menerus dalam 1 tahun itu. Profesi saya mungkin tetap saya ingin masih fokus di pertanian. Jadi untuk mungkin ada keinginan kok ngopo kok nggak jadi PNS atau pegawai swasta, itu saya masih senang di dunia pertanian dulu. Jadi saya fokuskan di pertanian dulu. Anak muda seharusnya untuk terjun ke dunia pertanian itu yang pertama, memang ketika sudah terjun di pertanian, pandangan awal mungkin wah panas-panasan, kemudian tenaganya juga banyak. Anak muda sekarang pastinya ada inovasi, jadi ciptakanlah inovasi sebaik mungkin untuk memperingan, mempermudah, memaksimalkan di dunia pertanian. Jadi butuh inovasi baru di dunia pertanian.